Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alaya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis. Yang saya hormati para peserta bimbingan perkawinan yang hari ini sudah hadir di kantor urusan agama Kecamatan Jombang. Sehat semua, sehat? Bahagia akan menikah? Bahagia ya, harus bahagia. Baik, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi yang sangat cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita mendapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju kantor urusan agama Kecamatan Jombang dalam rangka penataran berkas perkawinan serta mengikuti penataran bimbingan perkawinan. Yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini selain menjalin silaturahim untuk mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat bermutiara salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yakni insan yang mulia Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada kita umat yang senantiasa menjalankan sunnah dan risalahnya. Akang teteh, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan perkawinan kurang lebih 30 menit ke depan lah ya. Perkenalkan, saya Zainal Asikin selaku penyuluh agama Kecamatan Jombang. Mungkin ada yang pernah dengar penyuluh itu, penyuluh agama? Pernah dengar? Adanya penyuluh pertanian dan penyuluh kesehatan ya, yang sering dengar. Baik, di agama pun sebenarnya ada penyuluh agama, baik itu seluruh agama yang disahkan secara undang-undang oleh negara Republik Indonesia itu ada 5. Ada penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, baik itu Protestan dan Katolik, Hindu dan Buddha. Maka setiap agama memiliki penyuluh. Apa sih peran penyuluh yang ditempatkan di KUA kecamatan masing-masing? Adalah pertama adalah KUA itu mindset kita adalah kantor urusan asmara yang hanya tugasnya menikahkan, talak dan rujuk. Tapi sebenarnya domainnya adalah KUA itu adalah agama yang memang di situ adalah memberikan pelayanan syariah, baik itu konsultasi pernikahan, melaksanakan bimbingan pernikahan, melaksanakan pernikahan di kantor dan di luar kantor, ataupun konsultasi ataupun layanan-layanan berkaitan dengan agama, baik itu haji, wakaf dan lain-lain sebagainya. Dan itu sebenarnya gratis rupiah apabila dilaksanakan di kantor urusan agama, kecuali dilakukan di luar kantor. Maka kesempatan itu cobalah digunakan semaksimal mungkin apabila hal-hal yang misalkan tabu ataupun rancu di urusan agama, silakan tanyakan, konsultasikan di kantor urusan agama. Apa saja, baik itu urusan pernikahan, perkawinan, konsultasi keluarga, baik itu bab zakat dan wakaf, haji dan lain sebagainya. Dan itu bisa dikonsultasikan dan bicarakan untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, bukan hanya KUA itu hanya perannya hanya menikahkan dan menceraikan ataupun talak dan rujuk, bukan seperti itu ya. Tuh baik, selama 30 menit ke depan kita belajar bersama-sama. Intinya kita hanya sharing saja, sharing pengalaman saya, dan ke depan kita akan belajar banyak nanti bagaimana mempersiapkan mental saja, mempersiapkan ilmu untuk melaksanakan hari H di akad nikah dan mempersiapkan bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nikah yang akan kita tempuh nanti ke depan, baik itu nanti 2 hari ke depan ataupun bahkan seminggu dan sebulan yang akan datang, sesuai dengan hari H yang akan kalian melaksanakan. Pertama, yang saya tekankan adalah niatnya, niat nikahnya.
Jadi sekarang tanamkan dalam hati, niatkan nikah itu adalah untuk ibadah. Niatkan dalam hati bahwa nikah yang akan kita laksanakan adalah untuk mencari ridha Allah, menghalalkan yang haram, dan mencari keberkahan, serta mendapatkan keturunan yang berkualitas, yaitu intinya adalah keturunan yang soleh dan soleha. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya itu tergantung niatnya. Maka kalau di awal kita niatnya sudah baik, maka hasilnya pun endingnya akan baik. Maka niatkan semua aktivitas kita, terutama nanti nikah, adalah untuk ibadah. Orientasinya adalah akhirat, bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan nanti dalam rumah tangga kita adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang ridha Allah sudah turun dalam pernikahan dan rumah tangga kita, segala sesuatunya akan dimudahkan dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah bukan untuk perlombaan, nikah bukan lagi paksaan. Ada yang paksa di sini nikahnya? Enggak ya, semua karena kerelaan dan ingin didasarkan ingin tadinya berkenalan, timbul kasih sayang, cinta, dan hari ini tanamkan di hati bahwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi niatkan pertama adalah untuk beribadah. Baik, sebelum kita melaksanakan nanti menghadapi akad nikah, maka ketika ingin membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu harus disahkan secara agama dan disahkan secara negara nikahnya. Maka ketika sah secara negara dan sah secara negara, harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Instrumennya harus ada. Saya tanya terlebih dahulu, ada berapa syarat nikah itu, ada berapa? Ada yang tahu? Syarat nikah ada berapa? Ada berapa, Pak? Ada 3. Banyak amat ya, 3 ya. Itu syarat, Pak ya? Ya. Itu syarat maksudnya. Baik. Ada yang tahu syarat? Nggak tahu. Kalau rukun nikah? 5. Apa saja teh? Wali. Betul. Betul. Terus saksi. Wali. Balik lagi ke wali. Ijab kabul. Berarti ya totalnya ada 6 dong, Pak. Wali. Orang tua. Iya, wali itu orang tua. Siapa saja lah. Wanita. Betul. Sawin. Terus saksi. Terus ada ijab kabul. 5. Ijab kabul. Jadi kalau syarat itu 1, Bapak Ibu, kalau rukun itu 5. Syarat yang 1 itu bisa ada yang mengatakan itu wajib nikah, ada yang mengatakan itu hukumnya harus ada, tapi saya lebih kepada syarat. Tapi hukumnya itu adalah wajib, gitu ya. Wajib. Syarat itu yang tadi disampaikan Mas, yaitu adalah mahar. Apa itu mahar? Mas kawin. Mas kawinnya sudah disiapkan? Sudah ada mas kawinnya? Sudah. Senang ada mas kawin itu? Nah, asal jangan mas kawin lagi ya. Yang penting ada mas kawin gitu ya. Baik, mas kawin itu harus ada, karena itu menjadikan syarat nikah. Jadi wahai para wanita, mintalah mas kawin itu dipermudah. Wahai calon suami, berikanlah mas kawin itu jangan dipermurah. Ya, jadi memintanya harus dipermudah, tapi memberinya jangan dipermurah. Dipahami dulu ya. Jadi mintalah misalkan sesuai kemampuan dari sang suami, dipermudah, dalam arti kata juga mempermudah sang suami. Tapi sang suami harus memberikan semampu mungkin gitu. Jangan sampai dipermurah. Karena nikah itu muamalah. Mahar itu adalah alat untuk membelinya. Membeli anak orang, itu anak kepada walinya. Jadi dipermudah dari segi kemampuan finansial suami ataupun dari pengucapannya nanti. Yang lumrah-lumrah sajalah, misalkan perangkat alat sholat, emas ataupun perhiasan dan lain sebagainya. Dengan misalkan pengen Pak ingin sesuaikan tanggal dan hari pernikahan dan tahunnya, ya silahkan gitu. Kalau suami mampunya gitu. Akhirnya kan ribet juga kan.
Misalkan nikah nanti di tanggal 26 Januari misalkan, dicari tanggal 26 itu harus pas, misalkan 26 logam mulia, ibu tanggal satunya harus $1 ataupun 1 pound sterling, di tahun 2025 harus 2025 yen. Penyebutan ijab kabulnya kan repot nantinya ya. Jadi dipermudah saja lah. Kalaupun itu mampu ya jadi nggak jadi masalah, terserah saja ya. Intinya dikomunikasikan, dan itu nanti dibawa ketika ajab kabul, ketika acara akad nikah, jangan sampai itu tertinggal. Rapi sudah keren pakai jas gitu ya, udah make up, iring-iringan sudah siap gitu ya, udah nyampe ke tempat akad nikah, ternyata mana mas kawinnya, kata penghulu, ketinggalan. Repot kayak gitu ya. Kalau misalkan itu rumahnya dekat, kalau jauh gimana? Ya, maka otomatis harus dihutang. Ya, saya terima nikah Fitri binti Bapak Ahmad dengan mas kawin 100 gram dibayar tunai atau dibayar hutang ketinggalan. Ya sah. Meskipun dihutang sah. Yang penting si istrinya ridho, ada perjanjian nanti dibayarkan. Tapi jangan sampai nanti malamnya setelah sholat isya jangan sampai masuk kamar. Ya, karena belum dibayarkan. Jadi tidurnya di luar ya sama mertua. Ya. Jadi itu jangan sampai hal-hal teknis semacam itu di tertinggal gitu ya, jangan sampai itu terlupakan. Ya, itu mas kawin. Sekarang kita masuk kepada rukun. Rukun itu tadi ada 5. Pertama adanya mempelai laki-laki. Yang kedua adanya mempelai perempuan. Nikah itu sama perempuan. Ya, kalau laki-laki itu beda jenis, nggak boleh nikah laki-laki sama laki-laki ataupun perempuan sama perempuan, nggak disahkan secara agama. Ya mau ngapain gitu, laki-laki sama laki-laki mau ngadu pedang gitu ya. Jadi laki-laki sama perempuan, terus adanya yang ketiga adanya wali, keempat adanya saksi, dan yang kelima adanya ijab kabul. Mempelai laki-laki ada, mempelai perempuannya ada, karena sudah dibawa gandengannya. Ya, saya tidak akan menerangkan kriteria cara memilih pasangan yang baik. Saya yakin karena ini orang yang digandeng pada hari ini dibawa ke kantor urusan agama Kecamatan Jombang adalah orang yang sudah melakukan filterisasi dan melakukan istikharah yang mendalam ya, dan diyakini adalah orang yang tepat dan akan menemani sampai hidup tua nanti, sampai meninggal nanti. Maka saya tidak akan menerangkan kriterianya ya, karena saya sudah yakin kriterianya adalah orang-orang yang baik yang dibawa ke sini. Yang ketiga itu wali. Wali itu siapa? Wali itu siapa? Yang akan menikahkan siapa? Bapak siapa? Bapak saya. Bapak Teteh? Ada yang lain? Wali itu siapa? Orang yang berhak menikahkan si mempelai wanita. Ada bapak kandung, bapak secara biologis tapi tidak berhak menikahkan, ada semacam itu ya. Jadi urutan wali itu ada 18 ya, ada bapak kandung gitu ya, terus kakek, terus saudara laki-laki seayah seibu, kalau tidak ada saudara laki seayah seibu ada saudara sebapak, sampai ke paman, dan terakhir sampai urutannya hampir 18. Ini penting dan ini harus terbuka. Kalau misalnya wali ya jangan sampai itu tertutup-tutupi. Jangan sampai kejadian di hari H itu mengganggu, menodai citra ataupun marwah ketika pernikahan. Misalkan ada beberapa kejadian gitu ya, mau ketika dinikahkan ternyata si walinya itu bukan yang berhak menikahkan, itu adalah ayah angkatnya. Merasa dari bayi katanya saya urus gitu ya, nggak bisa gitu dong, ini kan hukum gitu tuh, hukum agama nggak bisa kekeh gitu tuh ya, tidak terbuka ya, harus mau tidak mau harus mengangkat wali hakim gitu. Dan tapi kan akhirnya malu si calon laki-lakinya ataupun si perempuannya karena ketahuan oleh sang suami. Harusnya kan terbuka dulu dari sekarang gitu ya. Terbuka itu dalam arti kata secara kan privasi dibicarakan dengan wali, dengan kepala KUA gitu kan, gimana solusinya, harus mengangkat wali hakim. Maka wali hakim itu harus diangkat oleh kedua calon mempelai gitu tuh. Jangan sampai ketika hari H ketahuan, itu yang repot. Kalau misalkan naibnya nggak mau nikahkan mbak pulang, gimana? Undangan sudah datang gitu ya, tamu sudah banyak yang hadir, nikahnya nggak jadi, nggak dihadirin sama naib, kan repot gitu tuh ya, malu gitu ya. Jadi itu tolonglah untuk masalah wali, ini sangat penting. Sering saya bicarakan kepada calon pengantin untuk
kalau ada masalah di wali itu ya, misalkan itu dikomunikasikan dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun nanti ada solusi yang terbaik, mengangkat wali hakim. Wali hakim itu mesti mengangkatnya nanti di kantor, biar nanti di sana itu secara seremonial saja, di rumah ataupun di gedung. Yang keempat itu adanya saksi, kedua saksi. Cukup saksi itu hanya 2 saja, Bapak Ibu ya. Boleh, meskipun yang hadir di situ banyak tamu undangan, misalkan ada ribuan, ada ratusan gitu ya. Cukup nanti hanya yang disaksikan itu cuma 2 orang saja yang akan menyaksikan. Khawatir ada mantan di situ ya, repot mengatakan kalau ditanya ke mantan gimana saksi, sah belum sah, saya belum bisa move on, kan repot ya. Terakhir adanya ijab kabul. Ijab itu diucapkan oleh wali, kabul itu diucapkan oleh sang mempelai laki-laki. Sudah hafal ijab kabulnya? Sudah hafal ijab kabulnya? Kang sudah hafal ijab kabulnya? Sudah. Bapak sudah hafal ijab kabulnya, Pak? Ya, baik. Mau pakai bahasa apa ijab kabulnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa nasional. Ada yang mau pakai bahasa khawatir juga mau pakai bahasa Arab ataupun pakai bahasa Inggris, ya kita coba gitu. Di sini semua hadir dengan pasangannya. Hadir. Kakak mana pasangannya? Udah berapa lama kenal? 2 tahun. Kok 2 tahun kayaknya sih? 2 tahun ya? 2 tahun. Sudah. Nama aslinya apa, Kang? Nama asli calon istri apa? Apa siapa namanya? Benar ya? Benar. Tanggal lahirnya apa? 25 Februari. Nama mertua apa? Siapa namanya? Ibu Maria. Bapaknya? Almarhum Asli. Nanti yang menikah kan siapa nih? Kakak. Kan berapa lama kenal? 3 tahunan. 3 tahunan. Berapa nomor sepatu si Teteh? 38. Bener Teh? Oh luar biasa berarti. Berarti sudah pernah ngobrol sama calon mertua? Sering. Masih ada bapaknya masih. Nanti yang menikah kan bapak. Bapak udah lama kenal sama ibu? Ya Pak. Udah. Kebetulan sih kalau saya kan guest status. Udah lama. Yang ini kan kenal di sana. Oh saya udah kenal. Nah ibu masih nanti yang menikah kan siapa? Wali. Karena bapaknya Udah meninggal. Baik. Kakang? Lama? Udah lama? Berapa lama? 6 tahun. Oh salah. Iya loh. Sama siapa sisanya 6 tahun itu? Berapa tahun? Pacaran 5 tahun. Kenalnya 5 tahun lagi, 10 tahun berarti ya. 6 tahun. Nama aslinya, nama panjangnya apa? Nama panggilannya apa? Ada ya. Kakang yang di belakang? Berapa lama? 6. Siapa nama asli si Tete itunya, calon istrinya? Siapa? Reja. Bener Teh? Berapa tanggal lahir calon istri? Tanggal 1 Maret. Bener Teh? Sering ngerayain ulang tahun berarti ya. Kang berapa lama kenal? 7 tahun. Pernah ngobrol sama calon mertua? Pernah. Siapa nama calon mertua Kang? Hah? Kalau bapaknya? Nanti yang menikahkan siapa Teh? Kakak. Kang, yang belakang? Iya. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Kenalnya? Iya. Kenalnya? Apa berhubungannya? Ya kenalnya. Udah siapa calon mertua Kang? Nama calon mertua hafal? Namanya? Namanya siapa? Hah? Udah pernah ngobrol? Udah. Nanti ketika minta anaknya pernah ngobrol kan langsung kan? Betul kan? Iya loh, gentle kayak gitu. Kang, ke belakang? 3 tahun. Pernah ngobrol sama mertua? Hah? Oh, udah enggak. Siapa yang meninggal maksudnya itu? Udah enggak itu. Oh, bapaknya sudah meninggal. Berarti ketika nanti tes siapa yang menikahkan walinya? Kakak. Nama orang tua si perempuan kenal Kang? Namanya tahu? Siapa? Bener Teh? Iya bener. Kang, berapa lama? Setahun kurang berapa bulan? Kurang 2 bulan. Berarti mau nginjak 10 bulan ya ke sini ya.
Kenal di mana sama calon istri? Media sosial. Iya. Media sosial, bener. Di media sosial, bener. Itunya foto profilnya sesuai. Sesuai ya, katanya kenalan atau pakai. Kan berapa lama kenal? 8 bulan. 8 tahun. Oh, 8 tahun. Luar biasa. 8 tahun. Lebih dari 1 periode Kang ya. Mau sekarang disahkan setelah 8 tahun. Pernah ngobrol sama calon mertua? Masih ada? Masih ada. Pernah ngobrol sama sering ya? Sering. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena kenapa saya tanya seperti itu? Karena ijab kabul itu mengucapkan nama calon istri dan mengucapkan binti orang tua dari si calon istri. Itu harus jelas. Jadi meskipun Pak saya udah kenal 8 tahun ataupun lebih dari 10 tahun ataupun tapi saya panggilan sayang ke dia. Ketika ijab kabul tidak boleh mengucapkan panggilan sayang. Ya, namanya Alisa dipanggil Caca gitu ya. Saya terima nikahnya Caca, nggak bisa kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi disebutkan nama asli dari si perempuan sesuai KTP dan akte yang dilampirkan ketika di berkas pernikahan di kantor urusan agama. Ya. Mau pakai bahasa apa, Kang? Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Sudah hafal? Baik, kita jangan di-spill ya mas kawinnya, ganti dengan seperangkat alat sholat. Khawatir ada yang tidak berkenan untuk menyebutkan. Kita akan latihan ijab kabul supaya nanti ketika ijab hari H itu lebih mantap. Karena secara psikologis kalau ketika harus diulang, mental kita seorang laki-laki itu kan down. Ya. Apalagi bapak misalkan sudah pengalaman down udah, cubit sama nanti sama calon istri, gagal lagi kan gitu. Kan khawatir seperti itu. Apalagi yang belum gitu tuh. Yang belum tuh pengalaman pasti tuh. Ya, hadir berapa orang meskipun Pak udah berapa kali ngobrol sama calon mertua, tapi ketika saya terima nikahnya, beneran itu ya. Pas ya. Nanti pakai adab ya ketika ijab kabul itu. Adabnya seperti ini. Salamannya santai aja, ya, nggak usah kencang-kencang nanti sama calon mertua. Khawatir takutnya sampai gemeteran sampai kencang. Ini nggak kata mertua ngajak panco apa mau ijab kabul gitu ya. Ya, santai aja. Terus juga menyebutkan bapak. Ya, jangan menyebutkan nama. Misalkan begini, saya terima nikah Fitri binti Bapak Ahmad. Gitu ya, jangan saya terima nikah Fitri binti Ahmad. Gitu ya. Kayak teman mancing aja gitu ya. Takutnya dijitak, kamu nggak sopan gitu ya sama mertua. Gitu ya. Gitu ya. Jadi gini, kita cari sigot yang aman sesuai budaya ataupun adat di Cilegon. Saya terima nikah pada, ya, saya terima nikah pada, sebutkan calon istri binti bapak, sebutkan calon mertua dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kayak gitu. Bisa ya? Sekarang ya, sekali nafas. Pak, setahu kita sih yang katanya kan ada ya, ada buat orang tua kan. Nah, setiap pernikahan itu sebenarnya si nama yang disebut namanya binti, nama orang tua kan. Saya sih baru dengar nih kata berapa gitu kan. Nah, sekarang kan harus dibawa nih. Nah, kalau seandainya pada saat wali pernikahan nanti, saya karena sering kebiasaan kan yang kita dengar benar. nama bapak itu istilah bapak ya itu nggak pernah terucap. Kan? Nah, itu gimana itu? Kita pakai adab gitu saya juga Pak. Pakai adab itu akhlak lah ya, mengucapkan mertua itu dengan bapak. Nggak sopan lah kata saya juga mengucapkan saya terima nikah pada Fitri binti Ahmad gitu ya, seolah-olah kayak teman gitu tuh ke calon mertua. Jadi kita pakai adab. Nanti saya sering mengatakan seperti itu, bahkan juga di kawan-kawan mengatakan seperti itu, pakai adab. Jangan sampai ya terserah, meskipun ya sah-sah saja. Fitri binti Ahmad ya sah Pak, sah aja. Kita kan tetapi memakai adab. Betul Pak. Ya. Ya istilahnya gitu Pak, dari KUA manapun yang saya lihat ya. Iya benar Pak. Setiap saya menghadiri pernikahan, saya baru kali ini. Iya, istri itu saya mengajarkan adab Pak, supaya mertua pun dihargai loh Pak gitu. Udah sopan nih calon mantu gue nih gitu tuh. Nih dan buat apa? Khawatir ada orang yang sensi nggak terima gitu tuh ya.
wih kayak teman mancing aja, panggil langsung namanya gitu tuh ya. Jadi kita pakai adab lah, pakai sopan santun gitu. Ya terserah bapak, misalkan kalau sudah akrab, sudah CS gitu ya, sering ngopi bareng sama calon mertua atau misalkan nanti sama uaknya si teteh gitu ya, yang nggak jadi masalah. Saya terima nikahnya gitu, namanya kalau CS bro gitu ya gitu. Sah, oke, cas gitu kan. Oke, nggak jadi masalah gitu Pak ya. Tapi kalau ini mah karena misalkan kita ingin pakai adab, ingin jadi masalah ya. Itu pakai adab saja. Pakai adab. Ya. Pada ataupun kepada itu biasanya di Cilegon itu dibedakan. Kalau pada itu perempuannya sudah hadir di satu di meja di samping si laki-laki. Kalau kepada itu belum, tapi regulasi PMA mengatakan harus dihadirkan. Ya, peraturan Menteri Agama sudah dihadirkan. Terus juga secara instrumen tadi rukun nikah itu harus hadir ya 5-5-nya. Nggak bisa gitu tuh. Pak katanya kan belum sah. Oh, sekarang aja berdua-duaan gitu tuh. Nanti juga pulang makan bakso bareng-bareng gitu ya. Masa nanti nikah nggak disumpetin di kamar? Dah hadir saja. Ya. Kadang-kadang IO-nya yang lama. Lupa nanti pakai IO gitu ya, pakai IO yang nanti dihadirkannya setelah nikah gitu ya, dalam hitungan 3 balik kanan dijemput sang permaisuri. Katanya nggak usah kayak gitulah nanti ya, silahkan itu nanti di pakai IO itu sebelum proses akad, karena ketika akad itu ingin dipastikan berkas itu benar. Misalkan Mas ingin menikah dengan Neng ini benar, tiba dilihat mukanya takutnya beda ketika make upan, mau oh iya benar Pak gitu kan, khawatir beda gitu ya ketika make upan beda gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya terima nikah pada sebutkan nama istri, sebutkan binti calon mertua dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nanti mas kawin sesuai yang dicantumkan di buku nikah ya penyebutannya. Ayo Mas dicoba dulu Mas. Nggak apa-apa, dari situ aja. Langsung aja. Ya langsung aja. Mana calon istrinya? Semangatin dong, Neng. Semangat. Kalau beliau di video tuh gitu ya. Ini saya ada tuh, Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Dini Hamdiah binti Bapak Hamdani dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ada yang Bener nggak kayak gitu? Kan saya kasih contoh, saya terima nikah pada ya. Jangan gini loh, ada yang mengatakan nih sah, ada yang mengatakan tidak. Saya terima nikahnya dan kawinnya, nyahnya itu sebenarnya banyak kaul ulama itu mengatakan tidak sah. Ya. Karena mengikuti adat loh. Saya ambil adat, mencari posisi aman si akang untuk pengucapan. Khawatir saksinya itu gitu tuh. Sebenarnya sah-sah saja gitu tuh. Saya terima nikah sah sebenarnya. Cuma kata-kata gitu doang, ge. Cuman itu kan sudah menjadi budaya itulah. Saksi itu kadang-kadang pengen tadi ulang, kadang-kadang pengucapannya salah katanya gitu. Seperti itu. Jadi saya terima nikah, jangan pakainya ya. Saya terima nikah pada sebutkan istri, binti sebutkan mertua, dengan mas kawin ya, sebutkan dengan mas kawin. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bisa seperti itu Kang? Saya diulang Kang? Ya. Oke. Jangan tegang Kang, ini belum apa-apa, ini baru latihan. Saya terima Tadi fotoin dari sana. Foto aja. Saya Dari sana sayanya gitu, dari sana. Nah, semua maksudnya gitu. Kasihan dia dipoto doang mah gitu. Maksudnya ada calonnya nanti marah berfoto-foto saya. Ya, Kang, mulai. Saya terima nikah pada Dini Hamdiah binti Bapak Hamdani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oke, lanjut Kang. Sama ini Pak yang tanya juga gitu Pak. Kan tadi dikasih kertas sama Bapak itu langsung tunai. Iya. Ini ada Gimana? Di belakangnya itu loh Pak. Pas awal datang kan dikasih surat apa tulisan Iya, dengan mas kawin di titik tunai. Iya, Itu Bapak kan mau dibayar. gayanya Oh ya udah, mau dihilangkan juga jadi masalah gitu. Sok. nanti ini. Oke, jadi mulai coba. Apa? Juga. Ya, sok. Saya terima nikah pada Linda Mardiana binti almarhum Bapak Ali Judi dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Sok. Ulangin Kang, santai. Mau ngopi dulu? Oke, santai aja. Saya terima nikah pada Linda Mardiana binti almarhum Bapak Ali Judi dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Ya, seperti itu Kang, lanjut Kang.
belakang ya. Gimana sih? Betul Pak. Kenapa? Belum apa-apa. Nama bapaknya kesalahan Pak. Hah? Kalau bapak kandung kan tangan ya. Mm-mm. Kalau bapak sekarang kan ini Pak. Iya, berarti bapak kandungnya dong sebutkan. Bapak kandung. Ya. Ya. Bapak tuh. Masa Pak dulu dia mau dikasih apa sih? Saya Pak. Aisyah, oke. Saya terima nikah pada Novianti binti Nana Kunia dengan mas kawin atas alat sholat dibayar tunai. Cakep. Oke, Kang. Terima nikah pada Melani binti Amal Ulama Dengan mas kawin. dengan mas kawin. Ulangnya, Kang. Saya terima nikah pada Ina Melani binti Amal Ulama dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Yes, Kang. Saya terima nikah pada Siti Maimunah binti Tunai. Ya, tunai gitu. Ayo, Kang, yang belakang, Kang. Saya terima nikah dan kawin pada saya terima nikah pada Reza Gianti binti Rianto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar. Coba diulang, Kang. Rasanya rancu banget ya. Saya terima nikah dan kawin pada Reza Gianti binti Bapak Rianto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar. Ayo, Kang, dulu, Kang. Ini dulu, Kang. Saya terima nikah pada Wina Yunisi binti Bapak Nasruddin Almarhum Dengan kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. ulangnya coba, Kang. Saya Saya nikah. Saya terima, Kang. terima nikah pada Wina Yunisi binti Bapak Nasruddin Almarhum dengan Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ayo, Pak. Bisa itu Pak? Lancar, Pak. Iya, lancar apa ya Pak? Saya terima nikah pada Dini Johandi binti Bapak Didi Johandi almarhum dengan mas kawin emas 3 gram tunai. Ya, gitu. Saya terima nikahnya. Jangan pakainya aja, Kang. Khawatir. Saya terima nikah Mayati binti Bapak. Ipadi. Saya terima nikah pada Mayati binti Bapak Manuel dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ayo, Kang. Saya terima nikah pada Sadiatul Umar binti almarhum Bapak Hasni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya. Ijab kabul itu adalah ucapan dari laki-laki, ya. Penyerahan seluruh tanggung jawab orang tua, walinya kepada sang calon suami. Dibacalah dengan qabul. Saya terima nikah. Itu kan cuma bahasa ucapan doang, tapi dalam hakikatnya itu adalah menerima semua tanggung jawabnya. Dosanya ditanggung, nafkahnya ditanggung oleh sang suami. Hati-hati itu. Itu adalah janji sang suami di hadapan orang tua dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah itu sebenarnya mudah. Ibadah yang mudah itu adalah nikah, hanya dengan ucapan saja. Hanya dengan ucapan saja, kan? Hanya dengan ucapan saja. Maka batal dan rusaknya nikah pun hanya dengan ucapan. Maka hati-hati. Kenapa sebenarnya nikah ada yang mengatakan kaul ulama itu dengan nyahnya tidak sah, supaya itu tuh tidak mengesahkan gitu. Meskipun ada sebagian mengatakan ya, karena nikah itu jangankan serius, main-main pun, bercanda saja itu sah. Contoh, kalian dari sini diantarkanlah calon istri kalian kan, antarkan pulang ke rumah gitu ya, nanti siang ketemu sama calon mertua gitu ya. Ditanya calon mertua, habis dari mana dek gitu ya, saudara kak gitu.
habis dari KUA ngapain penataran. Itu penataran tuh ngapain aja di sana? Salah satunya dites ijab kabul. Emang kakak udah bisa? Sudah dong. Pede gitu kan, dia ada calon mertua. Coba dites sama calon mertua. Katanya sini dites sama bapak, mau latihan lagi takutnya salah gitu ya. Tes. Ijabnya benar, kabulnya benar, ada yang menyaksikan di situ, sah. Meskipun niatnya bercanda atau ngetes doang. Sah. Mudah nikah itu hanya lewat ucapan saja. Maka ketika nanti rusaknya pun dengan ucapan. Maka hati-hati laki-laki ketika kabul diterima itu dengan ucapan, rusaknya pun dengan ucapan. Jangankan serius, bercandanya pun itu sah. Misalkan setelah sebulan kemudian gitu ada acara reuni ataupun acara apa saja gitu, laki-laki itu temannya nongkrong dengan teman-teman nongkrongnya, nggak dibawa calon istri, jadi nggak dibawa itu istrinya. Ditanya sama temannya, kemana istri lo bro? Oh nggak dibawa, sendirian aja. Oh gue mau dicerai gitu. Niatnya bercanda bahasa gitu, sah itu. Maka hati-hati dengan ucapan kayak gitu, ya. Apalagi ketika emosi marah, lo kamu pulang aja lah, masak aja nggak bisa gitu. Bahaya kayak gitu tuh. Itu pulang saja ke rumah orang tua kamu tuh sah, talak tuh jatuh. Talak 1 namanya. Hati-hati dalam segi ucapan laki-laki. Untungnya itu talak dijatuhkan pada laki-laki. Lebih secara psikologisnya laki-laki lebih kuat. Sabar lah intinya lah gitu ya. Kalau ditalak dikasih pada perempuan, bahaya itu. Bahaya. Emosi perempuan gak terkontrol itu. Sehari mengucapkan saya minta cerai, saya ceraikan kamu, nggak sah. Perempuan gak punya wewenang. Meskipun dalam sehari 100 kata cerai nggak sah. Kecuali harus mengadu kepada pengadilan, hakim yang harus menceraikannya seperti itu ya. Maka kata cerai, kata talak jangan sampai itu diucapkan dalam rumah tangga kalian. Usahakan jangan sampai terucap dan jangan sampai selesai di pengadilan. Cukup itu selesaikan di meja akad nikah, dan itu akan dipisahkan, hanya maut yang memisahkan. Ya. Maka karena nikah ini adalah mudah, maka ibadah yang termudah tapi ibadah pahalanya yang paling banyak itu adalah nikah. Satu pegangan tangan itu mendatangkan 10 kebaikan dan menggugurkan 10 dosa. Satu kali pelukan itu mendatangkan 100 kebaikan dan menggugurkan 100 dosa. Luar biasa. Nanti setelah sah, pegangan saja itu 10 kebaikan, gugur 10 dosa. Kalau satu kali pelukan 100 kebaikan, 100 dosa gugur. Itu baru sekali pelukan. Gimana kalau sering-sering meluk gitu ya, sering-sering pegangan. Ada pahala haji umroh di sana. Dalam rumah tangga, mencium istri sama dengan mencium Hajar Aswad, menatap suami sama dengan menatap Ka'bah. Luar biasa, sering-sering dicium, sering-sering ditatap dengan kasih sayang. Itu ya, ada pahala jihad di sana. Bercanda gurunya suami istri. Pahalanya sama membunuh 70 Yahudi. Nggak perlu ke Palestina untuk perang. Karena ada pahala jihad di situ. Sampai tempurnya, maaf dalam tanda kutip ya, berhubungannya nanti, baik itu mandi besarnya, terus tidurnya, itu pahalanya lebih besar. Jihad di situ lebih besar. Nah, maka jangan anggap sepele dalam pernikahan itu antara dengan kata mesra, membelai, mencium, terus beres-beres di rumah, suami mencari nafkah, pahalanya besar berlipat ganda. Baik, kita masuk kepada tugas dan kewajibannya masing-masing. Sah secara agama, maka disahkannya secara negara itu dicatat oleh petugas kantor urusan agama ke sana, naib ataupun pemuluh. Ya, diberikanlah nanti buku hijau atas nama Menteri Agama, dicatatlah di situ di database Kementerian Agama, dilegalkanlah kalian menjadi pasangan suami istri yang sah secara agama dan sah secara negara. Jadilah kalian pasangan suami istri yang sah. Bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu harus tahu tupoksi dan kewajibannya masing-masing. Tugas suami dan tugas istri. Saya tanya kepada calon suami, ada berapa tugas dan kewajiban suami?
Setelah nikah, tugas dan kewajiban suami itu ngapain aja? Suami? Halo? Halo, suami? Nafkah? Itu saja, Pak? Banyak. Iya, ada berapa, Pak? Nggak usah banyak-banyak lah. Satu aja dulu. Nafkah doang. Ada yang lain? Selain menambahkan dari nafkah? Tempat tinggal, Yes. pendidikan, Betul. kasih sayang, pakaian, Luar biasa. Berarti Bapak bisa belajar banyak nih. sama pakaian. Wah, pas. Tugas suami itu ada 5. Ya, apa yang tadi kita katakan si Akang tadi. Pertama, memberikan makan. Tugas suami itu setelah ijabnya adalah kewajiban pertama adalah memberikan makan. Nah, kan nafkah ini ada 3 nih, 3 ini. Pertama adalah memberikan makan. Itu kewajiban itu akan menjadi haknya istri itu. Ya, haknya istri, mana makan saya hari ini? Apa saya hari ini? Ya, disesuaikan tuh. Dan itu istri bisa menuntut hak-haknya kepada kewajiban sang suami sesuai kemampuan sang suami. Kalau suami mampu memberikan makan itu sehari dalam sehari itu 2 bungkus nasi padang, ya sudah makan bareng-bareng. Ya jangan minta McDonald sama KFC. Ya, sesuai dengan kemampuan sang suami. Jangan minta lebih. Karena diukur dari kemampuan suami. Kedua, memberikan pakaian suami itu, ya. Memberikan pakaian pertama adalah menutupi aurat sang suami itu. Kedua, yang sopan. Ketiga, tidak dayus, dalam bahasa agama itu tidak menimbulkan fitnah. Ya, jadi diberikan pakaian. Maka ada istilah di kita tuh mengirim juadah itu yang bisa serahan itu mempersiapkan itu semua sang suami itu. Ya karena pakaian suami istri kan banyak juga tuh ya. Pakaian dinasnya, pakaian kondangannya, pakaian tidurnya, pakaian sholatnya terutama adalah untuk beribadah. Ketiga, memberikan tempat tinggal. Itu tugas suami. Saya harapkan kalau belum punya rumah sendiri ataupun belum punya kreditan rumah, usahakan kontraklah setelah 3 bulan pernikahan itu. Beres honeymoon, sudah akrab dengan keluarga istri dan akrab dengan suami, usahakan kontrak. Kenapa? Supaya lebih mandiri itu dalam rumah tangga itu enak, lebih mandiri. Kedua, supaya tidak ada intervensi dari orang tua ataupun ipar. Usahakan, karena istri itu akan nyaman di tempat 3 privasi, di kamar mandi, dan di dapur. Kamar itu steril, nggak boleh tanpa seizin istri itu nggak boleh masuk ipar ataupun orang tua. Kamar mandi sudah pasti jelas ya, karena di situ kita membuka semua privasi kita. Dan terus di dapur itu juga kan istri harus diberikan tempat privasi seprivasi mungkin gitu. Dalam arti kata, istri kan ingin memberikan layanan kasih sayang yang melalui masakannya gitu ya. Khawatir gitu ya, namanya baru belajar masak, khawatir gitu ya harus masak ketika masakan itu tidak enak misalkan, ataupun menggoreng tempe goreng gosong gitu ya, ada ipar ataupun orang tua di situ intervensi kan dimarahin juga, jangan akan menimbulkan nantinya gejolak permasalahan. Ya jangan sampai seperti itu. Usahakanlah kontrak ataupun misah dari itu, belajar mandiri berdua lah. Meskipun ya kontrak ataupun misahnya nggak harus berjauhan. Intinya tidak serumah. Masih ingin berbakti kepada orang tua, silahkan gitu tuh. Berdekatan rumahnya, kontraknya ataupun mengambil rumahnya atau bikin rumahnya. Jangan sampai satu rumah. Khawatir ada intervensi. Ketiga, 4 itu memberikan pendidikan. Lelaki itu setelah menikah menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya sang laki-laki itu harus menjaga dirinya, menjaga istri dan anaknya, qu anfusakum ahlikum naro, dari api neraka, maka harus dididik. Wahai istri, karena sekarang tanggung jawab kalian itu semua akan dilimpahkan kepada sang suami, maka suami wajib mendidik istri. Wajib dididik istri. Berat posisi kalian sebagai suami itu berat. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki istri itu dosanya ditanggung suami. Ditanggung suami. Kalau suami melakukan dosa, nggak akan ada pertanggungjawaban ke istri. Tapi istri melakukan dosa, suami tidak mendidiknya, maka itu akan dilimpahkan kepada suaminya. Maka wajib dididik. Misalkan seperti ini, suami mah ya main judi slot misalkan,
misalkan ya mabuk-mabukan gitu kan, istri nggak dapat dosa. Tapi istri melakukan gibah, buka aurat, misalkan berjoget di TikTok yang nggak jelas gitu ya, terus bikin status WA manyun-manyun yang nggak jelas gitu ya, suami mendiamkan saja, itu dosanya ditanggung sang suami. Maka wajib suami mendidik, ya, dididik, jadikan dia bidadari dunia dan bidadari surga. Ya, jangan sampai istri itu menjerumuskan sang suami ke dalam api neraka. Tolonglah itu dididik dengan baik. Maka pentingnya preventing ilmu dalam rumah tangga, bagaimana cara mempersiapkan dalam rumah tangga. Terakhir, yang kelima itu kewajiban sang suami itu memberikan kasih sayang, rasa nyaman, perhatian. Itu adalah sentuhan psikologis lah. Ya. Itu tugas dan kewajiban sang suami. Kalau istri, ada berapa kewajiban dan tugasnya? Neng, kalau istri, kalau nanti kamu sudah jadi istri ngapain? Ngapain? Bu, kalau jadi istri ngapain nanti, Bu? Mau ngapain? Mau tiduran? Melayani suami. Hah? Melayani suami. Terus apa lagi ya? nelayan itu kayak harus masakan. oh gitu. Ini saya kasih clue ya, bapak ibu-ibu, calon ibu, calon istri. Masak, nyuci baju, ngepel, nyetrika, itu tugas apa? Suami. Kedua, Pak. Betul, itu tugas suami. Si masak, nyuci baju, nyetrika, beres-beres rumah sebenarnya itu adalah kewajiban dan tugas suami. Karena itu tadi memberikan makan harus, intinya si suami harus bisa masak, memberikan bajunya terus bersih, nggak boleh nyuci istri kan, gitu ya. Baik, jangan senyum-senyum dulu. Nah, pertanyaannya, tugas dari istri ngapain? Tugas dan kewajiban istri ngapain? Terus? Menjaga nama baik suami. Betul, ya tak cuma dua doang. Dia taat dan patuh pada suami. Keduanya adalah menjaga nama baik suami dan harta. Ranking pertama, setelah menikah, sang istri itu harus taat dan patuh pada suami. Minta ridho, minta izin pada suami. Jangankan mau pergi ke mall ya, mau pengajian saja harus minta izin pada suami. Awas jangan terlampau solehah ya. Segala sesuatunya, istri itu sebenarnya janjinya langsung surga Firdaus apabila ini ditaati. Jangan ketika ibu lagi sedang sholat duha, misalkan sholat tahajud, ketika diminta hajat sang suami, nolak. Tar dulu saya lagi sholat sunnah. Oh nggak bisa. Jangan sampai salah paham terlampau solehah ibu ya. Ibu lagi baca Quran nih gitu. Suami mintakan bikin kopi. Nang, bikinin kopi sih. Weh, kakang baru ngedel lang aja. Mau lagi kaca Quran, dia mau dewek. Kopi nang kono, gula nang kono, gur dewek. Nggak bisa kayak gitu tuh. Ya, ibadah terutama, ibadah yang paling utama adalah taat dan patuh pada suami dan minta izin suami. Saya analogin seperti ini hadisnya ya. Hadisnya itu ketika sang perempuan itu hendak kayak kalau di sekarang itu analoginya gini. Istri mau pergi ke mall nih ataupun ada mau ke pasar, mau pesan Gojek online. Gojeknya sudah ada di rumah, sudah nyampe di gerbang rumah. Istri sudah siap, sudah make upan, sudah rapi, mau berangkat. Sang suami manggil. Apa kata Nabi? Layani dulu suamimu, batalkan itu Gojek online, batalkan itu hajatmu, layani dulu hajatnya. Saking besar peranan suami di situ. Ya. Maka tugas pertama adalah taat dan patuh. Kata suami, nong masak, nong nyuci, itu proses patuh, meskipun itu tugasnya sang suami. Tapi ketika kalian ada bakti untuk melayani, ketika disuruh nyuci, disuruh ngeberes-beres, disuruh masak, ya ikuti patuh. Dan perintahnya itu jangan ditolak. Selama perintah dan larangannya tidak melanggar hukum dan kodrat perempuan, wajib diikuti. Kalau disuruh nyolong, ya jangan, karena itu melanggar syariat gitu ya. Itu ya. Dan sesuai kodrat perempuan gitu tuh. Mentang-mentang pakai ada harus patuh dan melayani, misalkan malu musim hujan genteng bocor. Nah, genteng lagi bocor kah? Mana kah? Cariin
tangga ya nggak gitu juga ya. Itu tidak sesuai dengan kodratnya perempuan gitu ya. Kalau masa perempuan bawa-bawa tangga naik-naik ke atas genteng gitu ya. Jadi taat dan patuh, minta izin, terido pada suami. Kedua, tugas dari sang suami adalah menjaga nama baik suami, jangan diumbar aib suami, ya, jangan diumbar itu kejelekan suami, itu ya. Karena nanti setelah menikah semua kekurangan suami akan tampak. Dan itu jangan usah diumbar, apalagi ditulis di media sosial. Apalagi curhat, dan perempuan tuh suka curhat kepada temannya. Ya. Suami saya mah kalau tidur ngorok loh gitu. Ya nggak usah digituin, nggak usah. Ya itu kekurangan suami itu nggak usah diumbar. Kedua, yang selanjutnya adalah menjaga harta suami. Karena nanti kalian sang istri akan diberikan harta titipan nafkah dari sang suami. Nafkah itu ada 3 nanti. Ya, harus bisa membedakan antara nafkah uang belanja sama uang makan. Kita masuk ke finansial nih. Rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang hebat, rumah tangga yang bisa melahirkan kesakinan adalah rumah tangga yang finansialnya kuat. Tidak banyak, tidak sedikit rumah tangga hancur karena finansialnya atau dari segi perekonomiannya hancur sehingga menimbulkan perpisahan. Maka harus dikuatkan secara finansialnya. Dari sekarang itu komunikasi dibangun, keterbukaan, pemasukan berapa, pendapatan berapa, pengeluaran nanti ke depan tuh berapa. Harus diucapkan dan dibukakan nanti ketika menikah sudah sah. Ya. Neng, Kang, saya punya gaji sekian. Awas. Ada istilah uang suami adalah uang istri, ada istilah uang istri adalah uang suami. Betul, tapi dalam arti kata ketika sudah rumah tangga, silahkan itu dibangun. Tidak ada penyekat. Kalau itu untuk kebutuhan rumah tangga bareng-bareng ya udah nggak usah dibedakan antara uang istri sama uang suami. Tapi tetap istilah itu masih ada, nggak apa-apa. Karena bargaining dari sang suami itu kuat memberikan nafkah kepada istri. Ya, dihitung antara pendapatan nanti dengan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Harus jujur nanti kepada istri. Pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa. Misalkan, Neng saya punya gaji 4 juta dalam sebulan. Pengeluaran kita berapa sih dalam 1 bulan? Potong primer, sekunder, tersiernya. Jangan sampai itu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Karena kalian istri akan diberikan nafkah tuh. Pertama adalah uang belanja bulanan. Uang makan tadi itu, belanja bulanan. Terserah nanti sang suami memberikannya berapa. Tapi kan sudah dikomunikasikan dengan baik dan terbukaan. Uang gajian saya sekian nih, uang bulanannya cukup tidak cukup selama 1 bulan kita harus sesuaikan. Kedua, nafkah. Oh beda Pak ya? Beda. Antara belanja, uang makan, uang bulanan sama nafkah itu adalah jajan istri. Kasih berapa jajan istri itu? Mau digabung di sini nggak jadi masalah, tapi ada ucapan dulu. Tak mau dipisah nggak jadi. Memang seharusnya dipisah sih, ya dipisah karena supaya menjaga uang belanja dan uang bulanan. Kasih itu sebulan saya kasih uang nafkah jajan kamu. Entah itu kamu mau beli tahu bulat ataupun itu mau beli skincare-nya lah, make up-nya terserah. Itu dalam 1 bulan saya kasih segitu. Terakhir, dalam rumah tangga itu harus punya tabungan kan ya, spare dalam rumah tangga itu harus punya saving gitu, punya tabungan. Karena ke depan kita punya rencana yang panjang untuk rumah, untuk kendaraan, nanti keturunan, khawatir juga kita punya keturunan gitu ya, lahir segala macam ataupun sakit, hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau punya saving kita kuat gitu tuh. Nah, maka dalam finansialnya pun dijaga betul gitu. Intinya adalah keterbukaan. Keterbukaan itu diawali dengan komunikasi yang baik. Ya, komunikasi itu dibangun dalam rumah tangga. Jangan sampai, tolong dalam rumah tangga nanti jangan ada kode-kodean. Jadi itu perempuan yang sering pakai kode-kode. Gini, perempuan itu adalah makhluk yang sering komunikasi pakai kode. Dan mohon maaf, laki-laki itu tidak pandai membaca kode. Ya, tidak pandai membaca kode. Dalam rumah tangga sudah apapun yang ada diinginkan, unek-uneknya, tidur bareng, makan bareng, masa dia tidak bisa mengungkapkan. Apalagi kadang-kadang kalau perempuan itu ada keinginan itu pasang di status, diharapkan suaminya baca. Kalau baca, kalau tidak sampai sore gitu ya nggak baca status, manyun terus gitu ya. Ya,
Dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan. Kayak gini, awal pernikahan saya selama 3 bulan pertama itu kan saya suka kopi pahit. Saya kira sebelum saya mendapatkan ilmu parenting rumah tangga itu ya, saya kira pasangan saya itu memahami keinginan saya. Karena tidak dikomunikasikan itu menjadi salah. Ya selama 3 bulan itu dia kasih kopi itu pakai gula. Ya karena di rumahnya itu dia buat kopi itu pakai gula gitu. Oh berarti ada yang salah, maka saya komunikasikan, Neng, saya tuh kopi tanpa gula. Ya besoknya dia bikin kopi tanpa gula. Berarti dalam rumah tangga pun nanti kalian dalam melakukan rumah tangga, segala apapun keinginan itu dikomunikasikan. Bahkan punten dalam gairah di kasur, gairah dalam menggairahkan cinta itu dikomunikasikan. Jangan sampai ada keegoisan di situ. Ada yang sudah suami sudah nyampe terminal gitu ya. Istri mah baru naik angkot gitu tuh, baru juga tergairahkan cintanya, si suami sudah klimaks gitu. Itu yang dia. Jadi tolong itu juga dikomunikasikan dengan baik. Itu pun kegairahan cinta pun kalau tidak dikomunikasikan, si istri memendam ataupun suami memendam, itu akan menimbulkan konflik, itu masalah tuh. Ya bahaya. Maka hati-hati di situ ya. Maka dikomunikasikan dengan baik. Ya. Terakhir, kalian tuh menikah dengan beda jenis, beda background, beda pendidikan, beda latar belakang, beda lingkungan istri dididik seperti ini, di lingkungan suami seperti ini. Menyatukan orang berbeda itu pasti ada perbedaan dan ada masalah. Sudut pandangnya bisa saja semua kan berbeda. Contoh, sang suami akan memandang benda ini dari sudut sini, istri memandang benda ini dari sudut sini. Beda pendidikan, beda lingkungan, beda karakter, beda budaya. Istri memandang ke sini angka 6, suami memandang ke sini angka 9. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bisa saja itu benar dua-duanya. Karena beda-beda pendidikan. Oh, budaya aku di sana seperti itu, budaya kamu juga seperti itu. Maka jangan ada kelas kepala di situ. Ya. Terakhir menyelesaikan masalah dalam rumah tangga itu pasti masalah itu ada. Ya. Masalah itu ada. Jangan, saya harapkan yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Kuncinya komunikasikan tadi. Jangan sampai dalam rumah tangga itu pakai kode dan diam-diam saja. Apalagi curhat ke teman, curhat ke mertua, curhat ke ipar. Kita mah sudah baikan dengan suami, setelah 2 hari kemudian sama ipar sama mertua mah belum, karena membela saudara, membela anak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan mengumbar masalah dalam di media sosial dalam rumah tangga kita ya. Itu tolong dijaga juga dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Paham ya? Baik, itu sharing dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Bapak Ibu, Akang Teteh nanti lancar dalam proses akad nikahnya, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan jodohnya, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya saya terima kasih dan mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.